Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arudiyah Baina Yaday. Dan alhamdulillah juga kita sudah menyelesaikan bab 1 dan juga bab kedua ya. Dan untuk malam ini kita akan masuk ke bab atau bagian yang ketiga. Baik, Antum bisa perhatikan sini. Al-wahdah itu kita sudah dapati berkali-kali. Apa artinya? Wahdah, wahdah. Wahdah itu bisa bab gitu ya. Wahdah itu bab atau bagiannya. Bab atau bagian. As-salisah artinya yang ketiga. Jadi bukan tiga ya. Bab bukan bab tiga, tapi bab yang ketiga. Nanti insya Allah kita akan belajar tentang konsep yang ini ya, tentang urutan. Jadi kan kalau kalau tiga itu kan nomor tiga kan, tapi kalau yang ketiga urutannya, urutan yang ketiga. Baik, di situ ada judulnya adalah asakan. Apa artinya asakan? Apa artinya? Artinya asakan adalah tempat tinggal ya. Nanti bisa lihat di link yang Anda berikan itu. Ya. Kita akan bahas bab yang ketiga tentang tempat tinggal. Lalu Anda bisa lihat di bawahnya ada gambar rumah. Ya, tanpa panjang lebar, kita akan langsung masuk saja ke percakapannya. Ya, al-hiwarul awal, percakapan yang pertama. Unzur wastami' wa'id. Artinya apa? Lihatlah, dengarlah, ulanglah. Iya, betul. Bagus. Nah, dan lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Ini kan kata kerja. Ya, kalau kata kerja itu kita sudah jelaskan kemarin, bahasa Arab fi'il. Dan juga kita sudah ketahui, ya sudah Anda jelaskan, bahwasanya fi'il dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Madi, mudori, dan amar. Kalau ini, ya masuk jenis siapa? Fi'il madi, mudori, atau amar? Ada yang tahu? Fi'il amar. Ya. Sekarang kita tahu bahwasanya fi'il amar itu kata kerja perintah. Ya. Nah ini bentuknya perintahan. Lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Seperti itu. Anda akan bacakan, antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Baru setelah itu kita jelaskan dan baru setelah itu kita praktek. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La. Askunu fi syaqqah. Ma raqmu syaqqatik? Khamsah. Wa ma raqmu baitik? Tis'ah. Anak akan bacakan dari awal sambil anak jelaskan dan juga terjemahkan. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aina taskun? Ya, kita tahu. Aina itu artinya di mana. Kalau taskun artinya apa? Taskun. Engkau tinggal. Iya, betul. Dia tinggal ya, tapi yang jadi poinnya yang kita bahas itu atau yang perlu diperhatikan adalah ya betul tadi kamu ya, kamu tinggal atau engkau tadi betul, kamu atau engkau ya, karena antum bisa lihat di situ awalannya tak ya kan, kita lingkari awalnya tak ya. Dia itu domir anta ya. Kamu tinggal, taskunu aina taskunu,
kamu tinggal. Lalu kita lanjutkan. Askunu fi hayyil matar. Askunu fi hayyil matar. Bisa untuk melihat situ dari taskunu menjadi askunu. Ya. Kalau taskunu kamu tinggal, kalau askunu apa? Saya tinggal. Saya tinggal. Ya. Betul. Perubahan logo sepertinya harus paham ya, walaupun kita sedikit demi sedikit mempelajarinya. Tinggal apa anak singgung terus supaya makin melekat. Saya tinggal di Hayyil Mator. Di Hayyil Mator. Di komplek, ya. Hay ini komplek. Diartikan distrik atau sektor gitu. Tapi Ana lebih suka kompleks saja. Ya, Hay, komplek. Kalau Al Mator, artinya apa? Ada yang tahu? Bandara. Artinya motor, bandara. Berarti kalau kita artikan secara lengkapnya, saya tinggal di komplek bandara. Ya. Wa aina taskunu anta, dan di mana kamu tinggal ya, sama seperti di taskun. Taskunu anta, antum bisa perhatikan setelahnya juga ada kata anta ya. Jadi dia iya, kalau bergabung dengan fiil ya, jadi tak seperti ini ya, ditunjukkannya dengan tak. Seandainya antanya kita hapus, antai kita hapus ya menjadi wa aina taskun, itu sudah cukup. Artinya di mana kamu tinggal. Ya. Di mana kamu laki-laki tinggal. Baik. Lanjutkan. Askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal ya, askunu lagi di situ. Fi hayyil jami'ah. Tadi hay artinya komplek. Jami'ah artinya apa? Jami'ah artinya kampus atau universitas juga bisa. Universitas. Iya. Lanjut lagi. Hal taskunu fi baitin. Apakah kamu tinggal? Ya kan? Taskunu lagi kita temui. Fi baitin. Nah, bait ini kata yang terkenal. Itu populer juga. Artinya apa? Baitun. Rumah. Rumah. Iya. Itu artinya rumah. Jadi, apakah kamu tinggal di rumah? Nah, kita lihat. Jawabannya, na'am askunu fi baitin. Askunu fi baitin. Na'am askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. Gitu ya. Lalu si Ahmad bertanya lagi, bertanya balik ya. Wahal taskunu fi baitin, dan apakah kamu tinggal di rumah? Jawabannya sini bukan na'am, tapi la, tidak atau bukan. Askunu fi syakkoh. Apa artinya syakkoh? Syakkoh itu artinya apartemen. Nah, jadi ditanya, apa kamu tinggal di rumah? Enggak, saya tinggal di apartemen. Sebelum kita lanjut, Ana ingin jelaskan di sini. Antum bisa lihat sini. Hal, ya, fokus ke kata hal itu. Apa artinya? Arti dari hal, Apa? apakah? Iya betul. Artinya apakah, ya kan? Sebelumnya Ana ingin tanya, suara Ana jelas? Jelas. Jelas ya. Jelas. Kurang untuk responnya. Kita lanjutkan, ya. Antum fokus ke kata hal itu. Di sini juga ada, ya kan? Antum bisa lihat. Dia menanyakan, hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di rumah? Ya. Jadi jawaban hal itu dua ya. Jawaban hal itu kemungkinannya, walaupun bisa dijawab dengan ungkapan yang lain, tapi yang umumnya ya, ini yang secara ya umumnya,
Dijawabnya dengan na'am atau la. Iya, na'am atau la. Jawabannya dua, iya atau tidak. Untuk bisa lihat situ ya. Nah, kalau kita jawab na'am, kan, kaidahnya adalah pasti ya. Ini bukan secara kaidah tapi secara logika. Apakah kamu tinggal di rumah? Iya, saya tinggal di rumah. Ya, antum mengulang kalimat di atasnya. Seperti itu ya. Apakah kamu tinggal di rumah? Iya, saya tinggal di rumah. Nah, itu kalau jawabannya na'am. Kalau jawabannya la, nah, jawabannya la, jangan mengulang kalimatnya dong ya, kalimat tanyanya. Karena kan jawaban kita bukan kan, kasih jawaban yang benar ya. Antum bisa di situ, apa kamu tinggal di rumah? Ya kan? La askunu fi syaqqah. Ya, kalau kita jawab bukan, ya jangan mengulang kalimat tanyanya pasti kan. Kita kasih jawaban benar ya. Askunu fi syaqqah. Ya, saya tinggal di apartemen, bukan di rumah gitu. Paham sampai di sini tentang hal? Baik, kita lanjut. Ya, ma rokmu syakkotik, ma rokmu syakkotik. Jadi rokom itu artinya nomor, ya kan? Nomor. Kalau ma apa artinya? Apa? Apa? Nah, ya, memang ma itu artinya apa, ya kan? Tapi di sini kalau kita artikan apa nomor apartemenmu, ya, kurang tepat kan? Kita artikannya berapa? Berapa nomor apartemenmu? Gitu ya. Apa nomor apartemenmu? Itu mungkin bisa, cuman kurang tepat, ya. Jadi kita artikan ma ini berapa? Lalu antum ada yang bertanya, kenapa kita nggak pakai kam saja, ya kan? Kalau kam artinya berapa? Kenapa nggak kam rok mucak kotik, ya kan? Yang lebih kalau sesuai arti itu lebih tepat. Jawabannya, jadi kalau kaidah kam ya, sebagaimana kita ketahui yang artinya berapa, itu untuk menanyakan jumlah, betul nggak? Menanyakan jumlah, misalnya eh, ada yang bertanya, berapa hmm, makanan yang kau makan sehari, ya kan? Berarti menanyakan jumlah makanannya. Lalu kita bertanya, berapa buku yang kamu baca? Menanyakan jumlah bukunya, ya kan? Tapi di sini, antum bisa lihat apakah ini menanyakan jumlah? Bukan. Enggak kan? Iya, menanyakan nomor ya. Nomor itu kata benda ya. Dan kalau menanyakan kata benda, kita tahu kita menggunakan apa? Ya, menggunakannya ma gitu. Walaupun nanti bukan walaupun ya, tapi nanti pas di artiannya kita mengartikannya jangan per katanya, tapi sebagaimana tepatnya dan juga per kalimatnya gitu. Ya, mungkin kalau diartikan per kata ini apa betul, tapi lebih enaknya diartikan berapa nomor apartemenmu seperti itu. Homsah, ya, nomornya 5. Wa ma rokmu baitik, dan berapa nomor rumahmu? Tis'ah, 9. Seperti itu. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita baca bersama-sama. Anda bisa lihat ya, ada kata fi di sini. Itu setelahnya harokatnya kasro ya. Fi hayyi. Lalu ya fi hayyil mator. Fi hayyil jami'ah. Lalu di sini fi baitin ya. Fi baitin fi syakotin. Seperti itu. Itu karena adanya fi di situ. Karena ada fi, dia membuat setelahnya kasro. Fil madrasati ya. Kalau antum ingin penjelasan lengkap ya, jadi V itu termasuk huruf jar. Ya, huruf jar itu bukan V doang. Jadi memang huruf jar itu menyebabkan kata setelahnya kasroh. Ya, contohnya V, lalu ada ila yang artinya ke, gitu kan? Itu termasuk huruf jar. Ya, nanti insya Allah antum mengetahui lah huruf jar itu apa saja. Silahkan jika ada yang tanyakan sebelum kita baca bersama-sama.
Baik, kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic-nya, ikuti apa yang Ana ucapkan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aina taskun? Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Askunu fi hayyil motor. Wa aina taskunu anta? Aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Hal Taskunu fi baitin. Na'am askunu fi baitin. Naam. Askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Wahal taskun fi baitin. La askunu fi syaqqah. Askunu fi syaqqah. Ma rahmu syaqqatik? Khamsah. Khamsah. Wa ma rahmu baitik? Wa ma baitik. Tis'ah. Tis'ah. Itu pembacanya seperti biasa. Dengan pilih setiap dua dari antum. Silahkan Akhi Nadon dan Akhi Burhan. Akhi Nadon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Akhi Burhan. Atau Akhi Zufar dulu saja. Langsung menjawab. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Taskunu fi hayyil matori. Aina taskunu anta? Askunu fi hayyal jami'ah. 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 Hal taskunu fi baiti? Fi baitin? Naam. Askunu fi baitin. Wahal taskunu fi baitin. La taskunu fi syaqqah. Ma rokmu syakkotik. Khamsah. Ma raqmu baitik? Tis'ah. Iya, bagus. Seperti itu. Lanjut Akhi Yusuf Abu Fadl dan Akhi Ahmad. Silahkan. Siapa duluan, Ustaz? Iya antum duluan. Akhi Yusuf terlebih dahulu. Oh. Kan dijawab Assalamualaikum. Akhi Ahmad. Oke. Waalaikumsalam. Askunu fi hayya fi hayyil Iya. motor. Askunu fi hayyil motor. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baiti? Fi baitin. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu fi baitin. Wahal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqatin. Marak musyaqqatik? Khamsah. Wa ma raqmun baitin? Tis'ah. Wa ma raqmuka baitika? Baitik. Tis'ah. Wa ma raqmu baitik?
Wa ma raqmu baitik. Iya, Tis'ah. iya, Tis'ah. gitu. Bagus seperti itu. Terakhir, akhir Burhan, apakah sudah bisa merespon? Sambil kita buka, silahkan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Baik, tidak ada respon dari akhir Burhan dan juga tidak ada pertanyaan. Nah, sini ya, kita baca al-mufradatnya. Baik, kita akan baca bersama-sama. Silahkan buka mic-nya, ikuti apa yang Ana ucapkan. Baitun, Baitun. Baitun. syaqqatun, Syaqqatun. rokmun, Raqmun. Rokmun. hayyun, Hayyun. yaskunu, Yaskunu. Yaskunu. Kunu. la, La. La. al-mataru, Al-mataru. Al-mataru. al-jami'atu. Al-jami'atu. Jami'atu. Iya, seperti itu. Kita kata-kata yang harus antum ketahui dari setelah membaca keywordnya. Antum bisa perhatikan sini ya. Kalau yaskunu artinya apa? Yaskunu artinya Dia Dia tinggal. dia tinggal. dia tinggal. Iya, bagus. Ya, jadi kalau iya itu kan kita sudah tahu berarti dia perubahan dari huwa. Ya, jadi jadi ya di situ di fiilnya. Nah, makanya dia tinggal. Makanya kalau antum dapati di sini di keywordnya, ya kan? Taskunu kamu tinggal, tapi ya ditinggal diubah dari ya menjadi tak. Lalu kalau dirubah menjadi hamzah di situ menjadi saya tinggal seperti itu. Dan juga bukan terkhusus fiil askunu saja, sakana saja, tapi semua fiil seperti itu. Lalu di bawahnya ada latihan menyambungkan kata dan gambar. Silakan antum kerjakan sendiri gitu. Kita lanjut sini. Silakan jika ada yang ditanyakan. Nah, itu tadi yang Bagaimana? ya yaskunu. Bagaimana nunya itu, Ustaz? Yang nun ya? Yang di atas tadi yaskunu. Ya, Iya. nah. Kenapa? Kalau perempuan apa dia, Ustaz? Yas Kalau perempuan ini dia perempuan berarti. ini kan yaskunu laki-laki ya. Nah, Iya. Kalau perempuan berarti tas kuno. Tas kuno. oh, tas kuno. Ya, karena ini ya. Oh, sama dengan kamu, Ustaz. Iya. Jadi anta dengan dia itu sama ya. Anta, anta. Ini dengan dia itu sama menjadi tak di situ. Oh, tas kuno. Jadi artikannya ya. Bagaimana cara membedakannya? Ya tergantung konteksnya gitu. Kalau tadi kan berbicara dengan Hasan, pasti ya kan, bertanya gitu, kamu laki-laki. Nanti tinggal Oh, dibedah. jadi tergantung tergantung kata Iya, selanjutnya, Ustaz. betul. Tergantung konteksnya. Baik, kita sambil lanjut sih. Ada keyword kedua, insya Allah kita akan bahas besok. Dan di sini akan banyak penjelasan yang anak kasih. Ini ada keyword yang ketiga. Kita bahas tulisannya. Insya Allah. Nah, kita membahas ini saja. Produk idofia. Artinya apa produk idofia? Kosakata, ya kan, mufrad, kosakata. Kalau idofia artinya apa? Tambahan, ya.
Kosakata tam afwan. Kosakata tambahan. Tambahan. Nah, kita akan membaca bersama-sama di sini. Saya akan buka mic-nya, ikuti apa yang Ana ucapkan. Kita mulai ya. Muharramun. Muharram. Kita ulang. Ya, semuanya mengikuti muharramun. Muharram. Haram. As-sabt. As-sabt. As-sabat. Al-ahad. Al-ahad. As-sulath. Al-ithnain. Al-ithnain. Isnain. As-sulatha. As-thulatha. Al-arbi'a. Al-arbi'ah. Arabia. Al-khamisu. Al-khamis. Al-jumu'atu. Al-jumu'ah. Iya. Jum'atu. Yaitu kosakata tambahannya berkaitan tentang apa? Nama-nama Hari. apa? Nama-nama hari. Ya, Hari. memang ya. Walaupun tidak ana artikan pun antum insya Allah paham. Ya, Sabat itu Sabtu, Ahad itu hari Ahad ya kan. Nah, kalau di sini Muharram maksudnya apa ya? Bulannya saja ya, bulan Bulan. Muharram. Tapi yang jadi poin intinya adalah yang harus antum hafalkan ini. Sabat, Ahad, Nain, Selasa, Al-Arbi'a, Khamis, dan Al-Jumu'ah. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Silahkan jika ada yang tanyakan. Kita akan bahas bagian yang ini. Latihan pertama dari At-Taraqib An-Nahwi. Tabadal soal wal jawab ma'a zamilik, ya, saling berganti soal dan jawaban bersama temanmu, kama fil misal, sebagaimana pada contoh. Ya. Ini yang sudah Anda jelaskan tadi tentang kaidah kata hal. Anda bisa lihat di sini ada kata baitun, ya, ada kata baitun. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Ya, jadi ada masukan ke kata tanya hal ya seperti ini. Dan jawabannya naam. Ya, kalau naam kita tahu, tinggal mengulang kalimat tanyanya. Dan jangan lupa, dan karena di sini fi, kata setelahnya harus apa? Kasroh atau istilah nahwnya majrur. Ya, simpelnya atau gampangnya kasroh lah kata setelahnya. Baik. Nomor pertama, nadon yang syakkoh. Hal askunu fi baitin? La askunu fi syaqqah. Antum yakin? Ya, jawabannya di sini masih naam. Oke, Nadon. Antum tinggal mengganti. Iya. Naam, askunu fi syaqqah. Iya. Coba diulang dari awal. Hal taskunu Hal taskunu fi baitin? fi Naam, baitin. askunu. Naam, Kan? askunu fi syaqqah. Ya, jadi ini kan katanya satu ya kan. Jadi dia mengisi ini dan ini ya, akhi Nadon. Jadi antum ganti dua-duanya. Gitu. Hal taskunu fi syaqqah? Iya. Naam, askunu fi syaqqah. Iya, yang seperti Anda bilang ya. Kalau jawabannya naam itu pasti sama seperti kalimat tanya. Oke, bagus. Lanjut yang hayyul jami'ah. Akhi Yusuf Abu Fadl. Ini hayyul jami'ah. Tidak kelihatan Ustaz. Tidak terlihat. Digeser sedikit ke atas Ustaz. Ini. Ya, 6. Hal taskunu fi hayyil jamiah?
Naam. Askunu fi hayil jamiah. Iya, bagus seperti itu. Ya, fi hayyil, betul ya. Harokat haynya kasroh. Bagus. Selanjutnya fi zufar yang hayyul mator. تسكن في حي المطار. نعم أسكن في حي المطار. Ya, hal taskunu fi hayyil mator. Naam, askunu fi hayyil mator. Bagus. Yang baitun fi Ahmad. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu fi baitin. Iya, itu kalimat contohnya ya, gampang. Nah, ini kan jawabannya naam. Jadi pertanyaan hal yang Ana bilang, kalau jawabannya naam atau gini, kalau jawabannya enggak naam berarti la gitu kan, kemungkinannya hanya dua. Ini jawabannya naam ya. Tinggal mengulang kalimat tanyanya. Kita kerjakan latihan yang sama seperti di atas, tapi jawabannya misalnya situ jawabannya la ya. Di sini jawabannya la. Ini yang tadi coba dijawab oleh Akhi Nadon ya. Coba sini ada contoh baitun dan syaqqah, ada dua kata. Masukkan ke contohnya. Hal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqah. Apakah kamu tinggal di rumah? Tidak, saya tinggal di apartemen. Itu ya. Coba yang belum, Akhi Burhan mungkin sudah bisa merespon. Belum bisa. Kalau Akhi Fadlan bisa nggak menjawab? Fadlan Faris Ar-Rasyid. Belum bisa juga. Kembali lagi ke Akhi Nadon. Yang ini. Syaqqah baitun. Hal taskunu fi syakoh. La askunu fi bait. Iya, hal taskunu fi syaqqah ya betul. La askunu fi baitin. Bagus seperti itu. Nah, itu hayyul jami'ah, hayyul mator. Akhi Yusuf Abu Fadl. Hal taskunu fi hayil jamiah? La. Askunu fi hayil matar. Iya, bagus seperti itu. Lalu selanjutnya Akhi Zufar yang Makkah Madinah. هل تسكن في مكة؟ لا أسكن في مدينة. Iya, hal taskunu fi Makkah? La, askunu fil Madinah. Selanjutnya Al-Madinah Makkah Akhi Ahmad. Hal taskunu Madinah. Hal taskunu fil Madinah? La. Askunu fi Makkah. Iya, betul seperti itu. Bagus. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Belum kita lanjut. Ya, jadi itu ya eh, apa ya? Penjelasan kaidah tentang hal yang arti apakah yang sudah Anda jelaskan tadi di keywordnya.
Tidak ada pertanyaan. Nah, kita coba kerjakan latihan yang kedua ini. Masih ada sisa waktu. Lumayan. Had jumalan kama fil misal. Had jumalan kama fil misal. Apa artinya had? Ada yang tahu? Artinya berikan. Kalau jumalan artinya kalimat-kalimat. Nah, Anda artikan kalimat-kalimat. Berarti jamak kan? Mufradnya jumal apa? Mufradnya jumal. Jumlatun. Jumlatun. Ya, tulisannya seperti ini. Ya, jadi antum harus paham ya. Misalkan itu kan jamak. Terus ditanya mufradnya apa? Berarti maksudnya kata tunggalnya apa? Jumlah. Ya, jadi kalau jumlah itu satu kalimat. Tapi kalau kalimatnya ada banyak, jumal. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, kama fil misal. Sebagaimana pada contoh. Satu contoh. Sebagaimana pada satu contoh. Karena jumlah contohnya ada satu di situ. Di situ ada sebenarnya ini ya. Ini berkaitan dengan hiwar yang ketiga sebenarnya. Tapi ini kalimatnya mudah. Insya Allah untuk bisa lah. Ya, untuk mengisi waktu yang ada. Dan juga ada kaidah yang ingin Anda jelaskan di sini. Ya, ada kata di sini syakotun, masukkan ke katanya. Uridu syakotan min fadlik. Ya, gampang kan? Tinggal mengganti yang di garis bawahi. Ya, Anda garis bawahi di sini. Uridu syakotan min fadlik. Iya. Coba nomor satu, Akhi yang belum menjawab. Akhi Burhan sudah tidak ada. Akhi Fadlan Faris, bisa nggak? Nah, bisa Ustaz. Iya, yang salah aja. Uridu sallajatan min fadlik. Iya, uridu salajatan min fadlik. Ya, gampang kan latihannya. Selanjutnya, Akhi Nadon yang sejadah. Uridu sajadatan min fadlik. Uridu sajadatan min fadlik. Iya, betul. Lalu yang sitaroh, Akhi Yusuf Abu Fadl. Nah, Ustaz. Uridu sitaratan infal. Iya, uridu sitarotan min fadlik. Bagus. Selanjutnya, Akhi Zufar yang mir'ah. Uridu mir'atan min fadlik. Uridu mir'atan min fadlik. Iya, bagus. Selanjutnya, Arika, Akhi Ahmad. Arika. Uridu arika min fadlik. Uridu arikatin, arikatun, atau arikatan. Arikatan. Iya, uridu arikatan min fadlik. Coba diulang. Uri urikatan. Uridu arikatan min fadlik. Iya, bagus. Seperti itu. Jadi kaidah yang Nana beritahukan adalah, ya, antum bisa di situ. Tadi antum baca dengan fathah, ya kan? Salajatan, sajadatan, sitaratan, mir'atan, arikatan, ya kan? Harokatnya fathah. Pasti ada alasannya, ya kan? Karena kalau kata dalam bahasa Arab kan asalnya itu domah, ya kan? Asalnya domah. Berarti kalau berubah dari domah menjadi kasro atau fathah, pasti ada alasannya. Pasti ada faktor dia. Nah, pasti ada perubahnya. Kita lihat. Atau ada yang tahu kaidahnya di situ kenapa dia fathah? Karena objek. Iya, bagus.
Ya, jadi dalam bahasa Arab ada yang namanya maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ya, dia itu artinya kalau Indonesianya objek atau yang dikenai gitu. Ya, istilahnya. Kita bisa lihat di situ. Uridu itu artinya apa? Uridu artinya Saya Aku ingin. ingin. Saya iya, ingin. saya ingin kan. Nah, kita bilang saya ingin apartemen, syakko, ya kan? Syakkotan, makanya dia fathah di situ. Jadi apartemen ini yang diinginkan kan sebagai objeknya gitu. Sebagai objek itu makanya dia harokatnya fathah ya. Atau istilah nahwunya kalau antum mau tahu mansub, ya, tapi simpelnya fathah lah gitu. Makanya di situ kan uridu syakkotan ya, yang diinginkan itu apartemen, apartemen sebagai objeknya. Nah, juga di sini salah aja yang artinya kulkas, ya saya ingin kulkas. Berarti kulkas yang diinginkan sebagai objek. Makanya dia harokatnya fathah. Nah, di sini pembahasan maf'ulun bih. Nanti juga kita lihat di keyword yang ketiga, insya Allah. Silakan jika ada yang ditanyakan. Tidak ada sisa waktu. Memakna min fadlik. Min fadlik itu artinya tolong atau permisi. Kita artikan sini. Tolong atau permisi. Ya, tolong atau permisi. Jadi kalau diartikannya, permisi saya ingin apartemen. Jadi ini menunjukkan atau kita gunakan untuk ya untuk menunjukkan kesopanan gitu. Min fadlik. Min fadlik artinya tolong atau permisi. Antum bisa lihat di sini. Ini kan fadl, ya kan? Kalau kak ini kan domir kamu kan? Nah, itu tergantung yang kita ajak bicara. Bisa min fadliki, min fadlikum, atau min fadli kunna gitu. Atau mau fokus ke fadlnya saja ya. Min fadli. Dia harokatnya kasroh karena sebab dari min. Ya, kita sudah sebutkan tadi yang menyebabkan kasroh apa? Fi, ya kan? Fi baitin. Biasanya kasroh. Oh, berarti min ini ya, itu termasuk dari huruf jar sama seperti fi gitu. Makanya di situ ya dia menyebabkan kasroh. Bisa untuk lihat ya. Jangan lihat k-nya ya. Kalau k kan domir ya kan. Lihat katanya. Kata aslinya kan fadl disambung dengan k. Nah, gitu. Min fadli k. Seperti itu. Silahkan jika ada yang tanyakan lagi. Ya, paling itu saja yang berkaitan dengan riwayat sebelumnya. Kita lihat sini. Nah, kalam kan mirip-mirip kan. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan riwayat yang baru kita bahas. Tapi coba kita lihat itu. Marok mubaitik atau syakotik. Jawabannya sab'ah. Lalu khomsah. Nah, sampai tinggal dijawab dengan nomor saja ya. Antum sebutkan nomor ini ya nih. Saya di sini nomor 3 berarti antum ya salah. Lalu arba'ah. Lalu sitah gitu. Gampang kalau jadi bisa antum kerjakan sendiri. Dan jika ada pertanyaan, saya buka atau Anda tunggu.
besok itu kita insya Allah akan banyak membahas itu. Jadi bisa jadi mungkin juga nggak akan membahas latihan, tapi fokus di hiware saja. Ya, kita coba lihat ya supaya lebih jelas untuk besok. Ya, apa yang terputus tadi? Nah, di hiwar yang kedua yang akan kita bahas besok, ya anak akan bilang ini banyak bahasan yang akan kita bahas. Ya, contohnya ini tentang adat ma'dud, ya. Di sini yang Anda bilang tadi di awal bab, ya di sini afidauril khamis, khamis itu kan ada yang kelima. Beda kalau kita bilang khomsah, ya kan? Khomsah itu 5, tapi kalau khamis yang kelima. Nanti kita akan jelaskan di situ bagaimana cara membentuknya dan juga perbedaan penggunaannya. Lalu di sini juga syaqqatun jamilatun, ya kan? Kita akan bahas dengan simple apa itu sifat mausuf. Ya, jadi sifat itu harus mengikuti yang disifati. Akan jika ada yang ditanyakan, saya tunggu. Kalau tidak ada, mungkin anggap cukup sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.